Pemirsa yang budiman, hari ini gue nemuin fakta baru tentang si Egi dan si Rama, anak mantan bupati atau mantan wakil bupati ya. Nggak tahu lah, pokoknya mantan gitu ya. Nah di sini si Rama ini bertemu sama si Egi. Ini videonya udah agak lama ya, cuman gue nemuin fakta di sini nih, fakta terbaru soal mobil ya. Nah ini jadi video pertemuan ini klarifikasi kalau si Rama dan si Egi ini tidak ada kaitan dengan kasus Vina Cirebon. Dan pada kenyataannya di sini tuh aku gue nemuin di video estetiknya ini gue nemuin sebuah mobil yang berplat polisi itu ada E6I yang bisa ditafsirkan itu Egi gitu ya, E6IEN anggap. Jadi gue ngeliat itu kayak namanya si Egi gitu, warnanya hitam gitu ya. Kalau si Rama nggak mungkin dia pakai plat EGI gitu, E6I, nggak nyambung namanya gitu kan. Nah ini dia bikin video-video estetik untuk diposting di TikTok gitu kan. Nah dia naik mobil, kalian lihat mobilnya, nanti dia naik mobil ini kan. Terus perhatikan warna mobilnya, nah yang warna mobilnya hitam kan. Ini warna mobil si Rama ini hitam kan. Kalian lihat hitam ya, kalian tandain itu. Nah di sini dia guys tuh 61EN. Nanti ada E di ujungnya tuh, Egi. Nah, gue perjelas. Kuasa hukum Peggy Setiawan akan laporkan ayah Eki di kasus Vina Cirebon. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Tim kuasa hukum pelaku pembunuhan Vina Cirebon, Peggy Setiawan, berencana melaporkan ayahanda almarhum Eki, Rusdiana, karena diduga mengarang cerita di kasus yang terjadi pada 2016 lalu. Kenapa kami berencana melaporkan Rudiana? Karena alur cerita peristiwa pidana yang dibuat oleh polisi, kemudian dipakai oleh jaksa untuk membuat dakwaan itu, asalnya dari laporan Rudiana, ungkap salah satu kuasa hukum Peggy, Mukhtar Effendi pada Rabu, 19 Juni. Mukhtar menerangkan, pada 31 Agustus 2016, atau 3 hari setelah kematian Eki dan Vina, Rusdiana menangkap 8 orang yang saat itu sudah diadili. 8 orang itu dianggap sebagai pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Rudiana juga yang melaporkan ke Reskrim Polres Cirebon Kota setelah dia mengamankan yang 8 orang terpidana itu, ucapnya. Lebih lanjut, Mukhtar menjelaskan, munculnya 3 nama dalam daftar pencarian orang atau DPO yakni Andi, Dani, serta Peggy. Diduga dari keterangan Rudiana yang pada 31 Agustus 2016 sempat mendatangi rumah Peggy dan menyita 2 sepeda motor. Saat itu, oleh ibu Peggy diberitahu kalau Peggy bekerja di Bandung dan memberikan alamatnya di Ketapang, Kabupaten Bandung. Kan kalau memang Peggy terlibat, kenapa tidak saat itu juga Rudiana ke Bandung menangkap Peggy? Kenapa setelah 8 tahun baru ditangkap? Selain itu, dalam berkas dakwaan atau jaksa penuntut umum atau JPU, nama yang muncul itu Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan, tutur Mukhtar. Dalam dakwaan JPU itu, kata Mukhtar, terdapat nama Peggy alias Peron, Andi, dan Dani. Namun tidak ada nama Peggy Setiawan. Dari seluruh saksi fakta di persidangan, tidak satu pun yang menyebut Peggy Setiawan. Mukhtar pun menduga bahwa ditangkapnya Peggy oleh polisi bermula dari keterangan Rudiana dalam kasus yang terjadi 8 tahun lalu di Cirebon. Jadi, laporannya terkait laporan bohong, palsu yang dibuat Rudiana. Karena dari laporan itu, kan akhirnya Peggy Setiawan tidak tahu apa-apa, harus mendekam di penjara. Awalnya dari cerita Rudiana. Hotman Paris geram kasus Vina disalahgunakan para calon Bupati Cirebon, difitnah terima 7 miliar rupiah. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea geram karena kasus pembunuhan Vina Cirebon telah disalahgunakan oleh para calon yang akan bertarung di Pilkada Bupati Cirebon untuk saling fitnah, termasuk membawa-bawa dirinya. Bahkan Hotman Paris mengaku dirinya difitnah telah menerima uang 7 miliar rupiah dari salah satu calon dan informasi itu disebarkan melalui media sosial oleh para buzzer pendukung salah satu calon lainnya. Kasus Vina Cirebon telah disalahgunakan oleh calon-calon yang bertarung di Pilkada Bupati Cirebon.
sudah memakai buzzer seolah-olah calon bupati yang lain menyogok Hotman 7 miliar rupiah, kata Hotman Paris dalam video diunggah di akun Instagramnya. Menurut Hotman Paris, para calon bupati sudah saling menjatuhkan dan saling memfitnah jelang pilkada Bupati Cirebon. Itu adalah pertarungan politisi di antara para calon bupati di pilkada Cirebon, saling menjatuhkan dan memfitnah. Apakah Hotman melakukan itu? Tanyanya. Yang pertama, kata Hotman, rasa simpatik yang diberikan ke Peggy Setiawan adalah dilakukan oleh dirinya pertama kali. Hotmanlah yang mengusulkan Otto Hasibuan dan Yusril, mantan pengacaranya Prabowo, menjadi pengacaranya Peggy Setiawan, kata Hotman. Kemudian kata Hotman dirinya pula lah yang meminta kepada Jokowi agar dibentuk tim pencari fakta di kasus pembunuhan Vina. Dan sekarang Hotman yang memprotes. Kenapa 7 terpidana itu dipindahkan ke berbagai rutan di Bandung secara terpisah? Bahkan saya sudah berbicara dengan Dirjen Kakanwil Jawa Barat, ujarnya. Hotman benar-benar berjuang untuk menemukan siapa pelakunya. Para tukang fitnah yang dibayar oleh para calon politisi, go to hell. Uang sogokannya itu untuk 1 berlian gue aja nggak cukup, kata Hotman Paris sembari menunjukkan berliannya. 2 nama DPO dihilangkan dalam kasus Vina Cirebon disorot. Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, Otto Hasibuan, menyoroti tindakan kepolisian menghapus nama daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. 2 DPO itu antara lain adalah Andi dan Dani. 2 nama itu hilang setelah Peggy Setiawan ditangkap adalah sebuah kejanggalan. Sebab 2 nama tersebut diketahui memiliki perannya masing-masing dalam kasus Vina Cirebon. Itu dalam dakwaan disebutkan bahwa Dani dan Andi inilah yang membawa korban Vina dan Eki ke flyover dengan naik sepeda motor di Apit katanya. Kata Otto dalam konferensi pers di kantor PERADI Jakarta Timur, Senin 10 Juni 2024. Mungkin dibonceng ke flyover sehingga terkesan matinya itu gara-gara kecelakaan, sambungnya. Dia menjelaskan, berdasarkan isi dakwaan jaksa hingga putusan hakim, nama Andi dan Dani jelas berperan dalam kasus tersebut. Oleh sebab itu, jika tiba-tiba polisi menyatakan 2 nama itu adalah fiktif, maka seluruh cerita pembunuhan Vina juga kemungkinan fiktif. Pertanyaannya, siapa yang membawa Vina dan Eki ini ke flyover? Apa bisa mereka itu jalan lagi walau sudah mati? Siapa yang bawa? Ini aneh cerita ini. Jadi artinya isi dakwaan itu fiktif dong, karena Dani dan Andi sesungguhnya tidak ada. Padahal di dakwaan di situ ada, pungkasnya. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya yang bernama Muhammad Rizky Rudiana atau Eki pada 27 Agustus 2016 silam.